Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih tetap membahas tentang soal SKB bagi guru SD. Ini di bidang profesional khususnya untuk mata pelajaran PKN, di mana untuk mata pelajaran PKN ini materinya yang saya sajikan ini tentang hak asasi manusia ya. Jadi untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama ya. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia atau HAM terdapat pada Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. C. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang A, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini membahas tentang hak asasi manusia. Sedangkan untuk yang B ini, untuk nomor 22 tahun 2009 ini terkait dia dengan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang C yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini terkait dia dengan tentang kekuasaan kehakiman. Sedangkan yang untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini terkait dia dengan tentang pemerintahan daerah. Next, kita berlanjut ke nomor 2. Banyak kasus pelanggaran yang terjadi mendorong tegaknya penegakan HAM. Penegakan kasus HAM dapat diselesaikan di pengadilan HAM yang diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oke, kita menganalisis optionnya. Kita mulai, ini belum ya. Jadi ini yang nomor 2 ini jawabannya adalah yang B, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya. Sekarang kita menganalisis optionnya. Jadi yang A ini kan terkait dengan tentang hak asasi manusia, sedangkan yang B itu tentu tentang pengadilan hak asasi manusia ya. Jadi beda ya. Sekarang kita beralih ke yang C, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini terkait dia dengan tentang kewarganegaraan. Berikutnya yang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini terkait dengan tentang pemerintahan daerah ya. Oke, kita berlanjut ke nomor 3. Hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak individual yang didasarkan kepada kebutuhan dan kapasitas manusia, merupakan definisi yang diperkenankan oleh A. Cederover. Yang B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999. Yang C ini tentang Austin. Kemudian yang D ini adalah David Betham. Oke, jadi untuk nomor 3 ini jawabannya adalah yang D, yaitu David Betham. Sekarang kita menganalisisnya. Nah, untuk Cederover ini dia menyatakan bahwa asasi manusia itu adalah hak hukum setiap orang sebagai manusia. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 ini tertentang istilahnya yaitu tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963 ini tentang pemberantasan kegiatan subversi. Sedangkan untuk menurut Austin itu hukum merupakan sebuah perintah dari penguasa dan hukum secara tegas dipisahkan dari moral. Hakikat dari semua hukum adalah perintah yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Next, kita beralih ke nomor 4. Petition of Right merupakan petisi yang diajukan oleh para bangsawan kepada raja di hadapan parlemen, yang dimana dalam petisi tersebut memuat pernyataan-pernyataan yang mengenai A. Kedudukan rakyat dalam pemerintah. B. Hak-hak rakyat beserta jaminannya. Yang C. Rakyat dan pemerintah sejajar. Yang D. Hak-hak untuk bebas bernegara. Yang nomor 4 ini jawabannya adalah yang B, yaitu hak-hak rakyat beserta jaminannya. Oke,
Jadi ini keterangannya tentang Petition of Right ini. Jadi ini adalah dokumen, semacam dokumen konstitusional Britania Raya berisi pembatasan hak raja dan pernyataan atas hak yang dimiliki rakyat beserta jaminannya. Dokumen ini diserahkan kepada Raja Charles I oleh Parlemen Inggris pada tahun 1682 sebagai bentuk perjuangan melawan monarki absolut. Ini saya ambil dari Wikipedia. Next, kita beralih ke nomor 5. Hak untuk bergerak, berpergian, menyatakan pendapat, memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan, serta memilih dan aktif kegiatan pemerintah merupakan hak asasi yang dapat diperoleh manusia karena memiliki hak asasi secara A. Politik, B. Kelompok, C. Pribadi, D. Peradilan. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu pribadi. Oke, jadi ini ada beberapa contoh yang terkait dia dengan hak. Yang pertama itu adalah terkait dengan hak politik. Jadi hak politik itu kita memiliki yang namanya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kemudian ada hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah dan ada beberapa yang lainnya ya. Sedangkan untuk yang kelompok ini tidak ada di dalam hak asasi dalam bidang kelompok ya. Kita lanjut ke yang hak asasi dalam bidang pribadi ya, atau peradilan. Jadi ini ada hak mendapat keadilan, kemudian ada hak mendapat peradilan, kemudian ada hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, dan ada hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, dan ada beberapa lainnya. Saya cuma menyantumkan beberapa ini saja ya. Oke, next kita beralih ke nomor 6. Salah satu pelaksanaan hak warga negara sesuai pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Kebebasan berserikat dan berkumpul, yang B. Kebebasan memilih pekerjaan, yang C. Kebebasan berpendapat, kemudian yang D adalah kebebasan memilih agama. Jadi ini yang tepat jawabannya adalah yang D, kebebasan memilih agama. Oke, jadi ini bunyi dari pasal 29 ayat 2 itu Undang-Undang 1945. Jadi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Pelanggaran HAM sangat banyak terjadi termasuk di Indonesia. Baharudin Lopa mengungkapkan beberapa hal yang menjadi penyebab pelanggaran ini, kecuali A. Kebiasaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, yang B. Cenderung pada pihak-pihak tertentu, berikutnya yang C adalah aparat hukum yang masih lemah, yang D. Munculnya kelompok-kelompok sosial baru. Oke, jadi ini yang tepat adalah yang kecualinya ya. Jadi ini kecualinya adalah munculnya kelompok-kelompok sosial baru. Jadi di sini untuk penjelasannya, jadi di sini ada istilahnya 4 pokok yang pemikiran Baharudin Lopa ini terkait dia dengan pelanggaran untuk hak asasi manusia. Jadi ini banyak, bukan banyak sih, maksudnya udah ada di internet tentang 4 pendapat tentang pelanggaran untuk yang dikemukakan oleh Baharudin Lopa. Jadi yang pertama itu adanya kebiasaan dari pihak yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan tersebut. Yang kedua, masih kentalnya budaya ewuh fekewuh yang membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sehingga penegakannya terganggu. Sedangkan yang tiga, law enforcement masih lemah dan seringkali bersifat diskriminatif. Nah, sedangkan yang keempat itu adanya kecenderungan pada pihak-pihak tertentu, terutama yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan tidak mampu saling mengekang. Jadi ini ya. Berikutnya ini terkait dia dengan sedikit tentang Baharudin yang saya kutip dari historia.id ya. Jadi ini Baharudin Lopa ini adalah Menteri Kehakiman, kemudian Jaksa Agung semasa Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian dia juga pernah menjadi anggota Komnas HAM. Sebelumnya Lopa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Sebagai penegak hukum dia dikenal berani, jujur, tegas, dan berintegritas tinggi. Next kita beralih ke nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. A. Hak mendapat keadilan,
yang B hak mendapat pembelaan hukum, yang C hak mendapat pelayanan kesehatan, yang D hak kebebasan kegiatan jual beli, yang E hak mendapat perlindungan, yang F hak mendapat pendidikan. Nah, dari hak asasi dalam bidang peradilan ditunjukkan pada A, B, dan C, yang B, D, dan F, yang C, A, B, dan E, sedangkan yang D itu C, D, dan E. Jadi ini yang tepat jawabannya adalah yang C, yaitu A, B, dan E. Oke, sekarang kita menganalisis A sampai F-nya ini kira-kira dia termasuk dalam bidang apa ya. Oke, kita beralih ke yang A. Yang A itu hak mendapat keadilan, ini termasuk hak asasi peradilan. Yang B masih dia tentang peradilan. Yang C ini termasuk hak asasi sosial budaya ya. Jadi hak asasi sosial budaya itu hak mendapat pelayanan kesehatan. Sedangkan yang D hak kebebasan kegiatan jual beli ini termasuk dari hak asasi ekonomi. Sedangkan yang E hak mendapat perlindungan ini juga termasuk dari hak asasi peradilan. Nah, yang F ini hak mendapat pendidikan, berarti ini adalah termasuk di bidang hak asasi sosial budaya. Oke, next kita beralih ke nomor 9. Revolusi Perancis bertujuan untuk membebaskan warga negara Perancis dari kekangan kekuasaan mutlak seorang raja penguasa tunggal negara. Revolusi tersebut terjadi pada tanggal A. 14 Juli 1789, yang B. 10 Desember 1948, yang C. 8 Mei 1993, yang D 14 Mei 1998. Jadi ini yang tepat jawabannya adalah yang A, yaitu 14 Juli 1789. Sekarang kita menganalisis optionnya. Kita mulai dari yang B, bahwa pada tanggal 10 Desember 1948 itu, ini PBB menetapkan piagam HAM sedunia ya. Sedangkan untuk 8 Mei 1993 itu ini adalah kasus meninggalnya aktivis buruh perempuan yang bernama Marsinah ya. Sedangkan yang D yaitu 14 Mei 1998 ini terjadi sebenarnya 14 Mei 1998 ini sebenarnya ini terjadinya antara 13 sampai 14 Mei itu 13 sampai 14 Mei itu terjadi sebuah tragedi yang dikenal dengan tragedi Semanggi ya. Oke, next kita berlanjut ke nomor 10 atau ini nomor yang terakhir ya. Pilkada tahun 2017 menyisakan cerita tentang tidak terdaftarnya beberapa warga negara sebagai daftar pemilih. Dengan adanya kasus demikian, hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap warga negara dalam bidang A. Politik, B. Sosial, C. Hukum, D. Ekonomi. Kalau ini saya rasa udah jelas bahwa terkait dia dengan pilkada itu pasti ini terkait dia dengan politik. Maka nomor 10 ini jawabannya adalah yang A. Sekarang kita menganalisis atau kita memberikan salah satu contoh dari setiap bidang ini ya. Kita mulai dari yang sosial. Jadi sosial itu kita memiliki hak mendapat pendidikan, kemudian kita juga berhak mendapatkan yang namanya kesejahteraan. Berikutnya kita juga bisa memeluk agama masing-masing ya. Jadi setiap orang atau individu itu berhak memeluk agamanya masing-masing. Sedangkan secara hukum ini ada beberapa hak yang kita dapatkan. Jadi yang pertama itu adalah hak atas pengakuan, kemudian jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan yang terakhir tentang ekonomi itu ini saya sedikit mencantumkan saja, berarti ini tentang hak mendapat pekerjaan yang layak dan upah yang layak juga ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada hal-hal yang kurang jelas ataupun apapun itu, kritik dan saran silakan tinggalkan komentar. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.